Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi nih di pertemuan ketiga mata pelajaran PKN untuk paket C. Agak berbeda dari video yang sebelumnya karena di video kali ini aku akan menyajikan dua materi sekaligus. Nah, kita langsung mulai aja yuk ke video yang pertama, yaitu materinya mengenai pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Udah siap belajar kan, teman-teman? Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak apa itu IPTEK? IPTEK merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Akibat dari kemajuan IPTEK tentu akan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, baik secara positif maupun negatif. Yang pertama, dalam bidang politik, kemajuan IPTEK memberikan dampak positif diantaranya yaitu meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Jadi, setiap negara memiliki kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan negara lainnya. Yang kedua, memperluas hubungan kerjasama antar daerah. Jadi, setiap daerah di Indonesia, baik itu antar provinsi atau antar kabupaten, dapat menjalin kerjasama untuk berkontribusi dalam pembangunan daerahnya masing-masing. Yang ketiga, memberikan dorongan yang besar terhadap konsolidasi demokrasi di banyak negara. Yang keempat, tersampaikannya informasi dan berita tentang politik dengan cepat. Contohnya, ada informasi mengenai perang antara Rusia dengan Ukraina itu dapat disebarluaskan secara cepat. Nah, di sisi lain, terdapat dampak negatif pengaruh IPTEK dalam bidang politik. Yang pertama ada meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok oposisi, diktator mayoritas atau tirani minoritas. Yang kedua, negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci proses pembangunan. Yang ketiga, timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. Yang keempat, adanya konspirasi internasional, yakni pertentangan kekuasaan dan peraturan politik. Berikutnya ialah pengaruh perkembangan IPTEK dalam bidang ekonomi. Secara positif, perkembangan IPTEK dalam bidang ekonomi dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan distribusi barang, kemudian memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat saat ini akan lebih dimudahkan untuk menjual ataupun membeli barang secara online karena sekarang sudah tersedia marketplace. Selanjutnya, meningkatkan investasi asing atau penanaman modal asing di negara sendiri. Yang keempat, mendukung kegiatan produksi mulai dari bahan baku, mesin produksi, dan lainnya. Ini merupakan dampak positif dari adanya perkembangan teknologi dan kecanggihan teknologi. Yang kelima, terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Jadi, barang-barang hasil dalam negeri dapat diperjualbelikan atau dipromosikan ke pasar internasional. Di sisi lain, dampak negatif dari perkembangan IPTEK dalam bidang ekonomi yaitu produk lokal semakin terdesak dan sulit bersaing. Tentu hal ini terjadi karena kualitas produk lokal yang belum sepenuhnya mampu memenuhi standar internasional. Kemudian perekonomian akan dikuasai oleh asing secara cepat maupun lambat. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam karena persaingan bebas. Yang keempat, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Aku sedikit memberi contoh dalam ilmu ekonomi ada yang dikenal dengan istilah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi itu muncul karena tenaga kerja tergantikan oleh kecanggihan teknologi, sehingga banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya akibat digantikan oleh teknologi. Selanjutnya ada pengaruh perkembangan IPTEK dalam bidang sosial budaya. Secara positif, perkembangan IPTEK dalam bidang sosial budaya dapat memudahkan penyebaran informasi di lingkungan masyarakat, sehingga dapat lebih mudah dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Kemudian, mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya di negara lain. Contohnya,
Zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu K-pop, yang nggak tahu tren-tren ala-ala TikTok, karena itu juga didukung oleh perkembangan iptek. Selanjutnya ada sosialisasi kebijakan pemerintah yang lebih cepat sampai kepada masyarakat. Di sisi lain, dampak negatifnya ialah muncul gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang dari luar negeri. Yang kedua, adanya sikap individualisme yakni mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap orang lain. Nah, yang dampak kedua ini udah sangat terasa ya teman-teman. Kita lebih banyak bersosialisasi atau melihat gadget daripada bersosialisasi dengan sesama. Nah, yang ketiga, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan yang miskin. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi atau kebarat-baratan, yakni gaya hidup yang selalu berorientasi pada budaya barat, tanpa diseleksi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, lunturnya nilai-nilai keagamaan dan kehidupan masyarakat. Berikutnya ada pengaruh dari perkembangan iptek dalam bidang pendidikan. Dampak positifnya ialah dapat menghubungkan orang di seluruh wilayah. Contohnya, kita dapat belajar melalui bantuan kecanggihan teknologi, akses internet, YouTube, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyebaran informasi lebih cepat. Yang ketiga, dapat memajukan dunia pendidikan. Kita menyadari bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, akses untuk memperoleh pendidikan itu semakin terbuka. Di sisi lain, dampak negatifnya ialah siswa malas belajar karena kurang bijak dalam menggunakan gadget. Contohnya lebih banyak bermain game, lebih banyak main sosmed daripada mengakses informasi pembelajaran. Yang kedua, mempermudah terjadinya pelanggaran haki atau hak kekayaan intelektual karena kemudahan mengakses data di internet. Yang ketiga, terjadinya penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal atau yang kita kenal dengan cybercrime. Berikutnya ada pengaruh perkembangan iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak positifnya yaitu dapat memperkuat pertahanan dan keamanan, supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap pelaksanaan HAM. Yang kedua, dapat memperkuat regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat bagi banyak pihak. Yang ketiga, dapat menguatkan tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum secara lebih profesional, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, dampak negatifnya yaitu menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas sosial, ketahanan sosial, serta persatuan kesatuan bangsa. Yang kedua, peran masyarakat dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara cenderung berkurang akibat dari sikap individualisme. Nah, sekian materi yang aku sampaikan mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kita move untuk materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Terdapat konsep persatuan dan kesatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Persatuan dan kesatuan amat penting di Indonesia agar bangsa ini terhindar dari disintegrasi atau perpecahan. Perbedaan antara konsep persatuan dan kesatuan yaitu persatuan merupakan suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu, sementara kesatuan merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Berikutnya terdapat makna persatuan dan kesatuan. Yang pertama, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama.
yang berlandaskan rasa kemanusiaan, sehingga dapat tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Yang ketiga, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, rasa tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Intinya, makna persatuan dan kesatuan NKRI dapat diteguhkan apabila kita memiliki sikap toleransi yang tinggi. Selanjutnya ada manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, dapat mengatasi semua perbedaan dengan penuh kesabaran dan kesadaran, yakni perlunya nilai toleransi yang tinggi untuk menerima perbedaan. Yang kedua, dapat membuat pembangunan nasional berjalan lancar, aman, baik, dan sesuai harapan, karena kuatnya dukungan masyarakat antar semua lapisan masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional. Yang ketiga, akan lebih mudah maju dan berkembang dengan menerima perbedaan yang ada. Yang keempat, lebih mudah untuk mencapai tujuan nasional. Yang kelima, terciptanya suasana yang aman, damai, dan tentram dalam negara. Berikutnya, terdapat hal yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, dan perjanjian luhur bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi satu di antara faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih nilai-nilai dalam Pancasila itu bersifat universal, bukan berdasar pada agama tertentu atau golongan tertentu saja. Selanjutnya ada Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda yang selalu diperingati pada tanggal 28 Oktober memiliki makna yang cukup mendalam karena menunjukkan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah demi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam berjuang meraih kemerdekaan. Dalam isi Sumpah Pemuda terkandung nilai-nilai utama yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yakni Indonesia. Dan yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Bhinneka Tunggal Ika artinya walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berikutnya, terdapat hal-hal yang dapat menghambat persatuan dan kesatuan NKRI. Yang pertama adalah keberagaman masyarakat. Kondisi ini bisa menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi oleh sikap saling menghargai, menghormati, dan toleransi. Hal tersebut juga dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat dan juga timbulnya perasaan etnosentrisme yang tinggi sehingga dapat berujung pada konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Berikutnya yaitu letak geografis. Letak Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau dari Sabang sampai Merauke memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota atau daerah yang paling besar pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan. Yang ketiga, ada munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Jadi, meskipun misalnya kita berasal dari suku Jawa, kita juga tidak boleh mengintimidasi suku-suku lainnya, seperti Batak atau yang lainnya. Dan yang terakhir adanya melemahnya nilai budaya bangsa. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Jadi penting banget nih buat kita untuk memfilter segala bentuk budaya dari asing karena gak semua budaya asing itu bisa diterima atau sesuai dengan budaya yang kita miliki. Berikutnya yaitu perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Di sini aku hanya menyebutkan beberapa contoh secara singkat. Yang pertama,
Mencintai bangsa dan negara Indonesia atau bersikap nasionalisme. Kedua, mencintai produk dalam negeri. Ketiga, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di mana kita tinggal. Yang keempat, saling menghormati antar sesama. Yang kelima, bersikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Dan yang terakhir, menempatkan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi. Nah, aku berharap nanti pada saat kita ketemu di hari Sabtu, kita bisa diskusi mengenai perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Aku berharap masing-masing dari kalian menyiapkan satu contoh di luar contoh yang sudah aku sebutkan tadi mengenai perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Gimana teman-teman, setuju nggak? Nggak susah kan tugasnya? Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya sudah bersedia nonton video ini dan mendengarkan. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aku mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam cara pengajaran aku ya. Bye.